Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sehubungan dengan kelanjutan kasus Yusuf Mansur setelah paytrade-nya dicabut izin operasionalnya oleh otoritas jasa keuangan. Yusuf Mansur sampai saat ini masih petentang-petenteng. Bahkan dengan tenang, seperti orang tenang bilang, "Ane terima ini dengan legowo." Padahal dia mengantongin duit sangat banyak. Seperti cerita Yusuf Mansur di dalam beberapa video yang dia publish, paytrade itu kata Yusuf Mansur sudah ditawar oleh Dubai seharga 4 triliun, tapi dia tidak jual. Berarti ada uang masyarakat yang ngumpul di situ yang jumlahnya tentu triliunan. Nah, rupanya OJK ini bagi Yusuf Mansur dianggap sebagai berkah gitu. Karena dia punya alibi untuk tidak mengembalikan duit nasabah. Terus terang ini sangat menyesakkan dada kita semua. Bagaimana orang-orang kecil diperdaya oleh Yusuf Mansur dengan paket yang namanya paytrade. Masih dalam cerita paytrade itu juga ada paket umrah merdeka yang jumlahnya juga puluhan miliar, yang sampai hari ini dengan wajah tak berdosa Yusuf Mansur telah mengembat duit tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri dengan menjual cerita-cerita surga, dengan menjual cerita-cerita apakah itu umrah merdeka dengan status keustatan yang dia sandang selama ini. Tadi pagi saya sengaja menghubungi Ketua Majelis Ulama Umat, Profesor Dr. Atian Alidai, atau ada juga yang menyebut beliau itu dengan Ustadz Atian Alidai LCMA. Mungkin perkembangannya karena kita tidak pernah klarifikasi, ini gelar akademis ya. Jadi kalau ada yang nggak tepat, tentu saja saya mohon maaf. Dalam pembicaraan kami dengan Kiai Atian tadi pagi itu, dia malah menyayangkan. Saya bertanya, bagaimana nih Pak Kiai, ke depan Yusuf Mansur ini seperti apa? Dia malah melihat begini, saya itu katanya sudah berteriak sejak waktu yang cukup lama bagaimana berbahayanya ini orang. Kalau dibiarkan Yusuf Mansur ini, rusaklah semua masyarakat kita. Kasihan itu orang-orang yang ingin bercita-cita untuk mendapatkan rahmatnya Islam, tapi oleh Yusuf Mansur dikasih ini laknat. Orang yang ingin mencari surga, dia kasih ini neraka. Susah orang dibikin oleh Yusuf Mansur. Bisa bertanya, ke depannya seperti apa Pak Kiai? Justru itulah mari kita sama-sama gitu. Supaya Yusuf Mansur ini cepat diperiksa oleh polisi dan dia bisa mengakhiri petualangannya sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk meraup uang masyarakat. Terus saya bilang, kalau ceramah sekarang kayaknya sudah enggak itu. Kata Kiai, tapi kasusnya seperti apa? Justru kita meminta, katanya. Apakah itu Departemen Agama, Majelis Ulama, supaya itu mengambil peran. Gitu. Sehingga Yusuf Mansur itu bisa dikondisikan. Ini sekarang yang teriak-teriak kan kita-kita, kata Tian Alidai. Dianggap oleh orang tuh motivasi kita apa sebenarnya? Yang teriak tuh segelintir orang, sementara ustadz-ustadz, kiai-kiai itu masa bodoh. Padahal kalau di atas mimbar mereka garang sekali ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ini Yusuf Mansur di depannya dia diam. Itu kira-kira kesimpulan kami dengan Kiai Atian Alidai. Para pemirsa,
memang sekarang ini problem Yusuf Mansur ini itu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kerja bersama dari berbagai komponen sehingga bisa menyelesaikan kasus Yusuf Mansur gitu. Ini lembaga-lembaga keislaman kita seakan-akan masa bodoh. Ini Yusuf Mansur ini mau seperti apa gitu. Padahal tiap hari kita berteriak menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Coba ya masyarakat kita ya. Gini. Ya. Coba ya masyarakat kita. Ini saking percayanya nih. Orang perang ribuan kilo aja tuh di Palestina. Itu ibu-ibu rela tuh membuka kalungnya, merogoh cincinnya, supaya bisa membantu para mujahidin di Palestina. Buktinya lihat aja tuh medical rescue ya. Mercy Indonesia kan terus-menerus itu membawa uang dari sini, apakah itu membangun rumah sakit, ya kan? Membangun rumah sakit, lalu membangun tempat penampungan, memberi bantuan makanan, tidak saja dari masyarakat swasta, bahkan pemerintah kita pun juga sangat peduli bagaimana membantu orang Palestina. Nah sekarang bagaimana Yusuf Mansur ini kita selesaikan dengan tidak terlalu panjang waktunya. Ini sekarang ya kami sendiri bisanya berteriak gitu. Kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat Yusuf Mansur ini secara finansial tetap kuat. Salah satu ya yang membuat Yusuf Mansur ini kuat itu karena besar dugaan ini itu uang-uang pay trend yang dikeluarkan larangan oleh OJK itu kasnya sudah kosong. Kantornya sudah dijual. Alamatnya sudah nggak jelas. Lalu uang jual kantor tuh dibawa Yusuf Mansur kemana? Terus kas pay trend itu kalau dia makan sendiri nggak akan habis-habis itu. Pasti dia dipindahkan gitu. Dipindahkan untuk membangun bisnis baru. Bisnis barunya itu apa? Besar kemungkinan ya di warung stick and shake-nya itu. Kan itu franchise murni Yusuf Mansur itu. Nah itu mungkin perlu dilihat, banyak orang juga dipindahin ke situ gitu. Karena bagi Yusuf Mansur sah-sah saja, tidak ada yang haram, tidak ada yang semuanya halal gitu. Misalnya nih kalau dia meminta sedekah kepada masyarakat, buffernya atau bentengnya kan pesantren, Ma'had Tahfiz. Saya lihat benar dulu tuh. Di depan UIN Jakarta itu dulu tuh dia bilang akan dibangun di sini rumah tahfiz. Tapi sekarang yang ada itulah warung stick and shake. Itu bagi Yusuf Mansur nggak ada itu masalah gitu. Diminta atas nama sedekah, nanti digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah pay trend ini uangnya yang banyak itu dibawa kemana gitu. Besar dugaan orang, ini tentu saja yang bisa memeriksa ini tentu OJK gitu. Kalau OJK memeriksa ketahuan itu kemana itu uangnya dibawa gitu. Besar kemungkinan itu untuk menambah warung stick and shake. Dan memang tuh sekarang tuh di mana-mana akan bertambah. Dan satu warung itu biayanya miliaran karena tanahnya dibeli. Ya kan? Tanahnya dibeli. Kalau satu warung itu dia modali misalnya 4 miliar ya, atau 4 sampai 5 miliar karena tanah dia beli di lokasi-lokasi strategis, maka uangnya dari mana? Ya, besar kemungkinan uang-uang masyarakat yang dia kumpulkan ini dia bangunkan untuk membangun bisnis sendiri. Karena itu ini yang perlu kita soroti bersama, menanggapi atau menyambut ajakan dari Kiai Atian Al-Hidayah. Ini Yusuf Mansur tidak saja dalam cerita sedekahnya yang mesti di stop, tapi sumber ekonominya
yang digunakan, yang berasal dari uang rakyat ini, uang masyarakat, tentu juga harus diperiksa dan dipersoalkan. Warung Steak and Shake Yusuf Mansur sudah saatnya untuk kita jadikan permasalahan menjadi permasalahan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.